Oke, jadi kita aliran internal. Jadi misalnya contohnya ini. Jadi kita punya Nah, jadi kalau ini ada, kita sudah bicara tentang aliran eksternal flow ya. Jadi aliran eksternal, mohon maaf. Oke, jadi kita dulu pernah membicarakan tentang aliran eksternal ya. Jadi ambil contoh misalnya ini sebuah pipa. Ya, ini pipa. Ini. Nah, ini pipa ini punya diameter ya. Dan dia punya tebal ini pipanya nih. Ini tebal pipanya ini. Oke, kemudian ini punya panjang ini. Ini panjang pipanya ini. Ini panjang pipa itu L. Nah, ini. Nah, misalkan ada udara atau gas ya, dia mengalir melalui ini melalui permukaan bagian luar. Ini tegak lurus misalnya nih, ini sudah kita bicarakan ini. Ini pipa fluida mengalir mengenai sebuah permukaan luar. Ya, ini dia punya luasan A. Ya, luasan AS di sini. Nah, di mana luasan luar ini sama dengan keliling diameter luar ya dikali dengan panjangnya ini. Nah, tapi di sini ada fluida lain yang mengalir di dalamnya ya. Jadi fluida lain yang mengalir di dalamnya ini. Nah, ini misalnya ini ada fluida dari sini. Ini masuk ya ke dalam ini. Nah, ini. Nah, dia mengalir di dalam ini. Kemudian dia akan keluar di sini. Nah, ini keluarnya. Nah, ini contoh, ini dalam prakteknya itu seperti ini. Nah, ini sudah kita bicarakan yang mengalir di luar permukaan, yaitu ini. Ini kita mendapatkan koefisien konveksi. Ya, kita dapatkan H. Ini dari bilangan Nusselt, kita dapatkan H. Itu adalah koefisien konveksi fluida yang mengalir di atas suatu permukaan. Ini contohnya permukaannya adalah permukaan silinder atau permukaan bola. Nah, ini karena mengalir di luar, nanti koefisien konveksinya itu disebut dengan HO. Jadi koefisien konveksi bagian luar. Nah, kemudian nanti kalau ini ada gas ya, pertama dia akan memanasi dulu ini permukaan luarnya, kemudian dia akan diteruskan secara konduksi ini. Ya. Ini konduksi melalui dinding pipa. Nah, melalui dinding pipa ini tergantung tebalnya. Jadi di sini ada konveksi yang ini. Kemudian melalui dinding pipa itu ada konduksi. Ini ada konduksi ya. Nah, ini ada konduksi. Nah. Oke. Nah, kemudian dari permukaan dalam pipa itu ada proses transfer kalor ke fluida yang masuk ini. Atau sebaliknya ya. Ini fluida masuk. Nah, ini kita akan menghitung untuk aliran di dalam sebuah saluran. Kita juga akan menghitung H. Ya. Tapi H-nya adalah H bagian dalam. Ini. Jadi H bagian dalam itu kita akan hitung hari ini, yaitu yang kita sebut nanti dengan HI. Jadi aliran koefisien konveksi bagian dalam. Nah, jadi nanti kalau digambarkan ya, kalau ini ada suatu dinding silinder, ya misalnya dindingnya ini dindingnya ya. Nah, pertama dia akan terjadi konveksi ya, konveksi dari udara yang ini. Misalnya ini temperaturnya T free stream misalnya ini. Nah, ini dari sini konveksi dulu ya sampai pada permukaan luar pipa tadi. Nah, kita bisa menghitung ini ketemunya H0, HO artinya H luar. Nah, kemudian diteruskan secara konduksi. Ini secara konduksi ya, ini konduksi. Jadi nanti ada unsur K, ini konduksi. Kemudian baru dari permukaan dalam pipa ya, ini sumbunya.
Nah, dari permukaan dalam pipa itu akan diteruskan dengan konveksi. Ya. Jadi nanti ini ada konveksinya, kalau di luar itu HO, kemudian kalau di dalam itu HI. Ya. Nah, kalau kita gambarkan nanti di sini ada tahanan termal. Ya. Yang pertama itu tahanan termal konveksi bagian luar itu melibatkan HO. Kemudian yang kedua tahanan termal konduksi melibatkan K. Ya. Kemudian yang ketiga itu tahanan termal konveksi melibatkan HI. Jadi total resisten termalnya itu ini, ya, total ini. Ini adalah total resisten transfer calor overall. Jadi ada luar, kemudian ini diteruskan konduksi, kemudian ada dalam ini HI. Nah ini sudah kita bicarakan untuk aliran dan eksternal, kemudian konduksi itu saudara belajar ya. Kemudian sekarang ada aliran di dalam, yaitu kita akan menghitung konveksi. Nah jadi ada 3 thermal resistant atau tahanan kalor ya. Dalam prakteknya pertama adalah konveksi dari gas ke permukaan luar, kemudian diteruskan konduksi, kemudian diteruskan oleh konveksi yang mengalir di dalam. Nah ini jadi tahanan termalnya ini. Ini yang akan kita bicarakan itu ini. Ya, jadi menghitung HI ya, karena ini sudah. Nah, mungkin saja salurannya tidak lingkaran. Mungkin ada saluran yang bentuknya tuh 4 persegi panjang, sama aja. Ya, nah, ini salurannya tertutup tapi 4 persegi panjang. Berarti di sini ada yang masuk, ya keluarnya di sana. Kemudian di sini juga mungkin ada yang masuk dari ini luarnya ini. Nah ini ada dindingnya, ya ini juga melalui konduksi. Ya. Jadi lewat dinding ini, ya. Jadi pertama ini adalah menghitung HI. Ini untuk aliran dalam satu saluran tertutup berpenampang 4 persegi panjang, ini menghitung HO. Baik, itu sebagai pendahuluan ya. Jadi dalam pemakaian yang sesungguhnya dalam praktek itu kita tidak pernah hanya berhitung tentang konduksi, tidak pernah hanya berhitung tentang koefisien konveksi luar atau koefisien konveksi dalam, tapi merupakan gabungan dari ketiganya. Oke, nah kita mulai untuk aliran di dalam satu saluran tertutup ya atau internal force convection. Jadi kita di sini bicaranya adalah tentang aliran konveksi ya, aliran konveksi paksa yang dalam sebuah saluran tertutup. Nah, force convection kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya bahwa kita sudah pernah bicara tentang aliran di atas sebuah permukaan ini, misalnya ini ya. Nah, dalam aliran kali X sama dengan 0, ini panjangnya ini X sama dengan L. Nah, di sini terbentuk lapis batas. Lapis batasnya itu ini. Ya, kemudian lapis batas ada 2, lapis batas thermal dan lapis batas kecepatan. Nah, lapis batas ini ya, itu tumbuh pada seluruh permukaan ya. Mulai dari X sama dengan 0 sampai menuju X sama dengan L. Jadi dia tidak dibatasi. Jadi permukaannya itu bebas. Ya. Itu untuk yang aliran eksternal. Nah sebaliknya pada aliran internal ini. Pada aliran internal ya di sini ada di dalam tadi. Jadi ini contohnya ini. Nah, yang di bawah ini aliran internal ini masuk ini. Sebut saja ini bentuk permukaannya itu penampang bidangnya lingkaran dengan diameter D. Nah di sini juga akan ada seperti halnya ini ada masuk ya ke bidang masuk. Kemudian terbentuk lapis batas thermal maupun lapis batas kecepatan. Di sini juga sama, ini tidak masuk apa dong? Ini tidak masuk ini ya. Ini dari kiri ya, tapi di dalam satu permukaan saluran tertutup. Ini. Nah, ini. Dia punya kecepatan, kemudian akan terbentuk juga lapis batasnya, tapi lapis batasnya itu tidak seluruh panjang pipa. Beda dengan lapis batas pada aliran eksternal ya. Jadi lapis batasnya itu
terbentuk pada seluruh panjang bidangnya ini. Jadi seluruh L ini dari 0 sampai 1 sampai sini lapis batasnya. Nah, untuk yang aliran di dalam suatu saluran tertutup itu beda. Dia akan akan berhenti pada panjang tertentu ya. Pada panjang tertentu dilihat dari X sama dengan 0. Jadi misalnya di sini ujung pipa. Nah, lapis batasnya itu hanya sampai sini mungkin ya. Tidak sampai seluruh panjang pipa. Nah, ini sampai sini. Jadi dia akan menyatu ya lapis batas kecepatan maupun lapis batas termalnya pada satu titik ya pada jarak L, nanti kita sebut dengan LH atau LT di sini. Ini L. Nah, ini nanti lapis batasnya menyatu dan di mana di situ terjadi suatu fenomena di mana pola aliran sudah terbentuk secara nanti kita bisa. Nah, itu bedanya. Yang membedakan kan aliran internal dan aliran aliran eksternal dari pertumbuhan lapis batas. Nah, dalam aliran ya suatu fluida mengalir pada suatu saluran tertutup ya. Ini fluida mulanya itu punya kecepatan. Kecepatannya katakanlah U free stream sebelum masuk pipa. Nah, kemudian ketika dia masuk ya, maka yang nempel pada permukaan ya, dia kecepatannya 0. Nah, ini. Jadi sama seperti yang di sini ketika fluida mengenai permukaan ya. Fluida mengenai permukaan di sini juga kecepatannya 0 sehingga distribusi kecepatannya seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini 0 ya. Kecepatannya baru kemudian naik sampai akhirnya mendekati free stream ya. Sama di sini juga. Jadi yang nempel pada permukaan ini kecepatannya 0. Kemudian semakin jauh dari permukaan menuju sumbu ya ini. Menuju sumbunya itu kecepatannya tumbuh. Ini kecepatan pada jarak R di sini ya. Kemudian ini ya ini. Ini misalnya pada jarak R sekian. Kemudian ini dan dia pada sumbu yaitu kecepatannya maksimum. Nah, ini bedanya aliran di dalam satu saluran tertutup. Nah, dia membentuk sebuah kurva, ya ini kurva kecepatan, bentuknya adalah parabolik. Ini jika aliran sudah terbentuk secara penuh. Ya. Nah, dari persamaan ini, ya, jadi ini adalah kecepatan. Kalau kecepatan kita sebut dengan V, gitu ya. Dan V itu sebagai fungsi dari jari-jari dan X, ya. Tapi hanya gradien kecepatan ke arah X itu diabaikan sehingga seakan-akan bahwa kecepatan ini hanya sebagai fungsi jari-jari. Jadi di tengah yaitu jari-jarinya 0, R sama dengan 0. Kemudian di tepi ini R-nya sama dengan R besar. Ya, misalnya jari-jari dalam itu R besar. Nah, ini. Jadi dia akan maksimum pada jari-jari, kemudian pada sumbu R sama dengan 0, kemudian dia akan semakin mengecil, ya, menjauhi sumbu, dan pada dinding ini, artinya pada jari-jari sama dengan R besar, kecepatannya 0. Nah, ini makanya disebutkan di sini, V itu sebagai fungsi jari-jari dan X. Hanya saja nanti gradien kecepatan ke arah X itu relatif kecil, yang dibandingkan dengan ke arah R, maka seakan-akan bahwa ini persamaannya adalah persamaan V sebagai fungsi jari-jari saja. Nah, ini aktualnya ya. Jadi kalau saudara perhatikan ya, suatu fluida mengalir dalam suatu saluran tertutup, maka dia akan punya distribusi kecepatan seperti ini. Nah, maksimum itu pada sumbu, kemudian dia akan 0 pada dinding. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, ini kita ingin mencari berapa kecepatan rata-ratanya. Ini yang kita sebut dengan mean velocity. Jadi kecepatan aliran rata-rata dalam satu saluran tertutup. Nah, ini yang akan kita gunakan di dalam perhitungan. Jadi kecepatan rata-rata itu kecepatan antara R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar. Itu berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, ini menunjukkan kecepatan rata-rata. Jadi kalau ini aktualnya, ya jadi ini aktual. Ini aktualnya. Ini aktualnya, ini rata-ratanya ini. Nah, jadi dalam dalam saluran tersebut ada satu kecepatan dan itu kecepatannya itu rata-rata. Ini idealisasi, ya. Idealisasi saja bahwa aktualnya tidak demikian. Ya, aktualnya seperti yang kiri ini.
dia ada distribusi kecepatan sebagai fungsi dari jari-jari. Nah, kemudian diidealisasikan, ya, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata aliran dalam saluran tersebut. Nah, untuk menghitungnya, ya, kita menggunakan integral kecepatan pada dikali dengan luasan pada jarak R tertentu, kemudian dibagi dengan luasan total. Nah, itu ketemu nanti ini persamaannya. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi kalau ini aktualnya, yang ini V itu sebagai fungsi R dan X, ya, ini yang warna ini. Kemudian ini yang garis ini adalah V rata-ratanya, ini VM. Ini VM-nya. Nah, jadi kita bisa menghitung VM, kecepatan rata-rata, karena ini diketahui, ini R-nya tuh mulai dari 0 pada sumbu, dan di sini R sama dengan R besar itu pada dinding. Di sini 0 sumbunya itu. Jadi diintegralkan antara 0 pada sumbu sampai R besar itu pada dinding. Nah, R besar adalah jari-jari ini. Ya, jadi jari 0 ini sumbunya, kemudian ini adalah R besar. Nah, kita bisa menghitung persamaan VM, ya, apabila kita tahu ini. Nah, ini kita tahu ini V sebagai fungsi R dan X ini. Jadi ini adalah distribusi kecepatannya ini. Nah, ini bisa kita hitung, bisa kita tentukan. Ya, ada analisisnya, yaitu tentang aliran dalam suatu saluran tertutup dalam daerah boundary layer. Ya, boundary layer adalah velocity. Jadi dari sisi hidrodinamika kita bisa menghitung berapa V sebagai fungsi R dan X. Nah, jadi kalau ini diketahui, kemudian kita integralkan, maka kita dapatkan VM. Yang pertama. Nah, kemudian di samping itu, ya, kita mengenal juga istilah mean temperatur. Jadi ini aktualnya. Kalau ini ada suatu permukaan kapal, suatu fluida, dia masuk ya dengan kecepatan U. Di sini sebelum naik permukaan, ya. Sebelum naik permukaan, dia punya kecepatan T free misalnya. Nah, di sini dia masuk ke dalam satu saluran, ya. Dan pipa ini bagian dalamnya punya temperatur TS. Ini temperatur pipa bagian dalamnya. Ini temperaturnya adalah ini TS. Nah, maka fluida yang masuk ke dalam saluran yang nempel pada dinding, ya, yang nempel pada dinding yang temperaturnya TS itu temperatur fluidanya sama. Yaitu ini, ya, temperatur fluidanya sama dengan TS. Kemudian semakin menjauh ini sumbunya, ya, ini sumbunya semakin ke bawah, artinya semakin mendekati sumbu, ya. Ini temperatur fluida itu akan mendekati temperatur masuk, ya. Ini kasus ini, jadi dia punya bentuk persamaan ini. Ini untuk gambar ini itu dalam kasus T free streamnya, ya, itu lebih kecil daripada TS. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang nempel pada permukaan dinding dalam, temperatur fluidanya sama dengan TS, tapi semakin mendekati sumbu, temperatur fluidanya turun. Nah, ini bentuknya parabolik penurunannya, ya. Dan dia akan terjadi temperatur minimum itu pada sumbunya. Ini aktualnya. Nah, idealnya itu dicari temperatur rata-rata. Jadi ini dari persamaan ini nanti T sebagai fungsi R, kemudian kita dapatkan temperatur rata-rata. Ini gambaran ideal. Nah, untuk perhitungan-perhitungan itu, ya, kita menggunakan temperatur pada jarak X tertentu itu adalah temperatur rata-rata. Ya. Setelah diidealisasikan, ya, kemudian dihasilkan T rata-rata. T rata-rata ini kemudian disebut dengan TM. Nah, ini T rata-ratanya, ya, disebut dengan TM. Nah, ini untuk untuk aliran, ya, di mana T alirannya itu lebih kecil daripada TS. Tapi sebaliknya kalau temperatur masuknya itu lebih besar daripada TS, ya, maka bentuknya ini. Ini temperatur TS misalnya sampai sini. Ini TS, ya. Ini TS, ya, pada dinding itu temperaturnya TS.
Kemudian fluida yang masuk itu temperaturnya lebih tinggi dari TS, maka kurvanya akan begini. Maka kurvanya itu akan begini. Nah, ini. Jadi distribusi temperaturnya akan seperti ini. Nah, ini jika temperatur fluida itu lebih besar dibandingkan dengan temperatur ini. Ini kasusnya ya, untuk temperatur fluida ini itu lebih besar daripada temperatur TS. Nah, ini yang pertama, yang ini untuk temperatur fluida lebih kecil daripada TS. Untuk yang ini temperatur fluida lebih besar daripada TS. Nah, kita ingin mencari berapa temperatur rata-rata. Temperatur rata-ratanya itu bisa dihitung berdasarkan persamaan. Jadi ini integral ya. Ini profil temperaturnya ya, kalau kita lihat. Nah, ini profil temperatur. Profil temperatur ya, ini. Jadi ini persamaannya ini adalah persamaan T ya. Ini T sebagai fungsi dari jari-jari dan X. Nah, ini. Jadi ini ada suatu bentuk pola temperatur ya, fluida dinyatakan oleh T sebagai fungsi jari-jari dan fungsi X ya. Tapi nanti gradien temperatur ke arah sumbu X jauh lebih kecil dibandingkan dengan gradien temperatur ke arah jari-jari, sehingga T itu hanya diasumsikan didekati dengan hanya sebagai fungsi jari-jari. Nah, ini sudah bisa, kalau ini diketahui ya, T sebagai fungsi R dan X diketahui. Ini tadi di depan juga sudah kita ketahui ya. Jadi ini karena di dalam penilaiannya. Jadi kita punya distribusi kecepatan dan punya distribusi temperatur. Nah, dari distribusi kecepatan ini sebagai fungsi R, kemudian dari si temperatur ini, nah, maka bisa dihitung temperatur rata-ratanya. Temperatur rata-ratanya itu sama dengan persamaan dua. Nah, jadi kalau sudah diketahui T sebagai fungsi jari-jari, kita ketahui V sebagai fungsi jari-jari, kita bisa menghitung temperatur rata-rata aliran fluida tadi. Ya. Baik. Nah, ini kaitannya dengan dua parameter dan dua variabel. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata, ini yang akan kita pakai. Kemudian yang kedua adalah temperatur rata-rata. Nah, dalam perhitungan nanti itu yang digunakan yang disebut dengan T itu adalah temperatur rata-rata dan V itu adalah kecepatan rata-rata ini. Ini nanti akan digunakan pada depan dalam semua perhitungan. Dan menggunakan kecepatannya adalah kecepatan rata-rata, kemudian temperaturnya temperatur rata-rata. Nah, seperti halnya aliran ya, di atas satu permukaan datar atau external flow, dia alirannya dibedakan menjadi tiga rejim: aliran laminar, kemudian aliran transisi, kemudian aliran turbulen. Nah, demikian juga aliran di dalam sebuah sebuah cup ya, sebuah cup itu adalah saluran tertutup. Nah, cupnya itu saluran tertutup, bisa jadi permukaan lingkangnya itu lingkaran ini pipa. Ya, ini. Jadi cross sectionnya itu pipa lingkaran ini yang kita kenal dengan pipa. Tapi juga mungkin cross sectionnya bisa bercursakan, mungkin cross sectionnya itu bisa segitiga, atau mungkin cross sectionnya itu bisa elip. Ini. Jadi yang penting di sini bahwa alirannya di dalam. Nah, aliran dikategorikan laminar, yaitu jika bilangan Reynolds-nya itu lebih kecil dari 2.300. Ini aliran di dalam satu pipa. Ya. Nah, beda dengan waktu aliran eksternal itu Reynolds number-nya itu di bawah 5 kali 10 pangkat 5. 5 kali 10 pangkat 5 ini untuk aliran eksternal. Itu kalau laminar. Ya.
Nah, ini untuk aliran laminer itu jika RE-nya di bawah 2300, kemudian transisi itu RE di atas atau sama dengan 2300 dan di bawah atau sama dengan 10.000 ya, untuk aliran transisi. Sementara aliran turbulen itu jika Reynolds number-nya itu di atas 10.000. Nah, untuk menghitung bilangan Reynolds-nya ya, ini ada persamaan. Ini. Nah, kalau misalnya di dalam aliran di atas suatu permukaan, contoh ini ya, ini ya, kita menghitung bilangan Reynolds itu pada jarak X tertentu misalnya. Ini X sama dengan 0, ya, kemudian ini X. Ya. Pada jarak X, kemudian ini L. Nah, ini kalau pada aliran X eksternal itu bukan D, tapi X di sini. Nah, ini. X ya. Nah, untuk aliran satu saluran tertutup, ya X-nya itu kita ganti dengan D. Ini rumusnya sama, hanya aliran eksternal itu X, ya, kemudian aliran internal itu D. Nah, X maupun D yaitu kita sebut dengan ini, jadi X ya, X atau D ya, atau D itu kita sebut dengan panjang karakteristiknya. Apa? Ini panjang karakteristiknya yaitu X atau D. Nah, ini. Nah, kalau sudah tahu RE, kita bisa menghitung laminer atau turbulen atau transisi. Kemudian kita nanti akan menghitung berapa besarnya transfer kalor atau dalam hal ini menghitung bilangan Nusselt. Nah, ada kalanya ya bahwa saluran tertutup ya itu bentuknya tidak selalu lingkaran penampang melintangnya. Tapi ada juga saluran tertutup itu bentuk penampangnya. Kalau ini saluran tertutup, bentuk penampangnya lingkaran ini. Ya. Jadi ini disebut dengan circular tube. Ini artinya apa? Artinya bentuk penampang melintangnya ini. Ya, ini penampangnya. Kalau kita, ini yang disebut dengan cross section ya, yang saya arsir hijau ini. Nah, cross section ini kita sebut dengan AC di sini. Ya. AC ini. Artinya luas penampang melintang, bentuknya lingkaran. Ini bentuknya lingkaran ya. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang penampang melintangnya itu bentuk penampang melintangnya bukan lingkaran tapi rektangular, 4 persegi panjang. Nah ini ya, jadi ini adalah ini. Ini 4 persegi panjang, ini bentuk penampang melintangnya. Kalau kita potong itu bentuk penampang melintangnya ini. Ya, AC-nya itu. Nah, ini ukurannya A, ini tingginya, kemudian lebarnya itu B. Berarti luasan AC-nya itu sama dengan A kali B untuk yang ini. Ya. Ada juga di sini bentuknya bukan rektangular, tapi bentuknya square. Ya. Square itu bujur sangkar. Ini tingginya A, lebarnya juga A. Nah, ini luasannya ini. Ini luasannya. Nah, untuk menghitung Reynolds number, ya, jika penampang melintangnya itu bukan lingkaran, maka D-nya itu kita ganti dengan diameter hidrolik. Ya, hidrolik diameter ini. Dan hidrolik diameter itu didefinisikan 4 kali AC dibagi dengan P. AC itu adalah cross section. Ya, jadi ini tadi. Ini AC. Ya, cross section area. Ini. Kemudian P itu adalah periferik, keliling permukaan yang terbasahi di periferiknya. Jadi contoh ini, ya, ini misalnya luasnya diameter dalamnya D, maka luas sininya, luas penampang melintangnya dari saluran tadi adalah PD kuadrat per 4. Nah ini luasannya, ini AC-nya ini. Ya. Kemudian keliling terbasahi itu adalah ini. Ya, keliling yang bagian dalam, jadi PD ini keliling, ya, karena ini lingkaran kelilingnya ini. Nah, sehingga diameter hidroliknya kalau untuk sebuah saluran tertutup di mana penampang melintangnya lingkaran, dia diameter hidroliknya sama dengan diameter dalamnya itu sendiri. Nah, itu untuk lingkaran. Tapi kalau bentuknya rektangular, ya,
Ini rumusnya ini 4 kali AC dibagi dengan P. P itu adalah periferik. Nah, di sini luasannya itu A kali B yang rektangular. Ya. Nah, kemudian di sini ada kelilingnya. Kelilingnya adalah A plus B plus A plus B. Berarti 2A plus 2B ini. Ini kelilingnya. Maka diameter hidroliknya, ya ini, itu sama dengan 2AB dibagi dengan A plus B. Ini yang nanti akan muncul pada bilangan Reynolds. Sehingga kalau untuk yang seperti ini, ya, maka bilangan Reynolds-nya itu nanti bisa kita tuliskan ini. Itu sama dengan, misalnya tadi ada mu. Nah, ini diameter hidroliknya ini. Diameter hidrolik, ya. Nah, ini. Ya, mu diameter hidrolik dikali dengan kecepatan V. Dibagi dengan, ini bukan mu, tapi ini rho ya, sorry. Ini rho, ya ini rho. Ini dibagi dengan mu. Ini diameter hidroliknya adalah 2AB dibagi dengan AB. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang bujur sangkar, luasan cross sectionnya A kuadrat, kemudian periferiknya, keliling yang terbasahi itu adalah 4 kali A. Jadi A tambah A tambah A tambah kelilingnya. Sehingga untuk diameter hidroliknya itu sama dengan A. Jadi nanti kalau misalnya untuk ini ya, maka Reynolds number-nya itu sama dengan, ya ini adalah rho dikali V dikali dengan A dibagi dengan mu. Nah, ini. Dimana A itu menunjukkan diameter hidrolik. Baik, ini untuk bentuk-bentuk penampang saluran tertutup. Ya, mungkin juga ada penampangnya itu bukan seperti yang ini, mungkin ada bentuk yang lain ya. Tadi saya sampaikan. Jadi bentuk yang lain mungkin segitiga. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini ada tingginya, ya. Kemudian ada tinggi, kemudian ini ada ini katakanlah B, ini tingginya, ini A. Nah, ini tinggal kalikan ini berapa luasannya ya, luas segitiga, kemudian berapa kelilingnya, sama. Baik, ini untuk diameter hidrolik. Kemudian, nah sekarang kita lihat ya satu aliran. Aliran memasuki suatu saluran tertutup. Ya, ini terjadi pembentukan velocity boundary layer. Jadi akan terbentuk suatu lapis batas. Nah, ini misalnya ketika sebelum mengenai masuk ke dalam saluran ini, dia punya kecepatan, kecepatannya upstream, ya, jadi upstream. Nah, ini. Nah, kemudian begitu mengenai permukaan, maka yang menempel pada permukaan itu kecepatannya 0. Ya. Kemudian semakin jauh dari permukaan, ya sampai titik sumbu, ya, itu kecepatannya akan naik, ya, akan naik. Ini 0 pada permukaan, di sini naik, di sini naik. Nah, terbentuklah suatu ini distribusi kecepatan. Nah, ini daerahnya, ini ada gambar garis merah. Garis merah ini adalah tebal lapis batas. Ini di bawahnya ini antara garis merah dan dinding dalam permukaan itu disebut dengan boundary layer-nya. Nah, kalau pada permukaan datar yang boundary layer itu hanya satu sisi. Ini boundary layer-nya ini, baik boundary layer untuk kecepatan maupun untuk tengah. Tapi kalau karena ini bentuknya tertutup, ya, saya ambil misalnya ini mungkin bentuknya lingkaran ya. Nah, boundary layer kan terbentuk pada seluruh permukaan ini, pada dindingnya itu. Kalau kita lihat, ini boundary layernya. Nah, jadi dia nanti akan terbentuk. Ini masa pembentukan aliran. Ya, masa pembentukan aliran di sini mula-mula ada distribusi kecepatan ini. Ini parabolik ya. Tadinya sama seperti ini, lurus ya. Awalnya ini, kemudian bentuk parabolik, tapi di sini masih ada konstan. Makin ke kanan, paraboliknya semakin akan menjadi sampai sini. Yang konstannya tinggal sedikit, kemudian makin ke kanan lagi ya. Nah, misalnya saya gambarkan di sini. Nanti makin ke kanan lagi, mungkin sudah seperti ini.
Dan pada satu saat titik tertentu di sini itu sudah terbentuk profil kecepatan, bentuknya parabolik. Nah, di sini jadi ada pertumbuhan, ini pertumbuhan apa? Pertumbuhan lapis batas, dan lapis batas tersebut akan bertemu, ya, menyatu pada subu ini. Nah, ini tempat menyatunya. Jadi lapis batas itu kalau saudara bayangkan itu seperti kerucut, ya. Jadi dari mulai besar, kemudian mengecil sampai satu titik itu dia akan bertemu. Nah, di sini ketika ini lapis batasnya sudah bertemu, ya, ini distribusi kecepatannya itu sudah bentuknya parabolik sempurna, ya, parabolik sempurna, dan ini punya kecepatan. Nah, saat di sini sudah lapis batasnya sudah bertemu, ya. Kemudian di sini daerahnya ke kanan. Nah, ini ke kanan, ini bertemunya di mana? Bertemunya pada jarak tertentu ini, ya, dari X sama dengan 0. Ini X-nya 0 di kiri, jadi ini 0. Sampai pada jarak tertentu nanti kita sebut dengan L, ada 2 LH. Nah, di sini lapis batas bertemu, ya, terbentuklah aliran yang kita sebut dengan aliran secara hidrodinamika. Itu sudah terbentuk secara penuh. Nah, kalau ke kiri, ya, sebelah kiri dari L ini, itu belum. Saudara perhatikan di sini. Ini masih belum terbentuk. Ya, distribusi kecepatannya masih seperti ini. Ini juga belum, ya, ini juga belum, ya, ini belum. Ini kalau kita gambarkan. Nah, ini. Nah, ini daerah yang sebelah kiri ini disebut dengan daerah pembentukan secara hidrodinamik. Atau disebut dengan entrance region, di mana di situ ada panjang tertentu, ya, di mana fluida mulai masuk, ya, daerah itu, tapi di situ alirannya belum terbentuk secara full, secara penuh. Nah, jadi kita bedakan menjadi dua bagian, ya, entrance region secara hidrodinamika dan full, ya, fully developed region. Jadi di mana aliran sudah terbentuk secara penuh. Nah, pada aliran sudah terbentuk secara penuh, ya, bisa jadi dia mungkin alirannya adalah laminer atau mungkin juga alirannya itu turbulen. Nah, di sini daerah mulai dari masuk inlet tube di sebelah kiri, ya. Ini mulai dari sini sampai ke jarak tertentu di mana boundary layernya bertemu, ya, menyatu, itu daerahnya kita sebut dengan entrance region ini. Ya, secara hidrodinamika. Ya, ini panjang dari jaraknya, panjang dari 0 di sini, ya, sampai di sini, sampai itu kita sebut dengan LH. Kita sebut dengan LH ini. Kemudian sebelah kanan LH, ya. Jadi flow in entrance region is called aliran, ya, aliran di sampai titik LH itu kemudian disebut dengan pembentukan aliran secara hidrodinamika. Daerah pembentukan aliran secara hidrodinamika. Nah, ini untuk dari sisi lapis batas kecepatan. Nah, kemudian kita juga punya lapis batas thermal. Ya. Jadi ini pada waktu masuk dia punya temperatur, T free stream. Kemudian, ya, permukaannya punya temperatur TS di sini. Ya. Nah, ini distribusi temperaturnya seperti ini. Ini distribusi temperaturnya. Ini pada saat tertentu. Tapi bentuknya belum parabolik secara sempurna di sini. Ini udah parabolik, tapi di sini masih rata. Mungkin sampai di sini sudah mendekati parabolik semuanya, bisa jadi. Tapi tinggal sedikit, nah, bisa jadi. Dan di sini sudah parabolik. Nah, ini kalau tadi lapis batas kecepatan, sekarang lapis batas thermal. Lapis batas thermalnya akan bertemu, ya, merger di sini, bergabung pada jarak tertentu, nanti kita sebut dengan LT di sini, jarak tertentu LT, ya. Dan di sini lapis batas ketemu, merger, kemudian daerahnya ini secara thermal sudah terbentuk secara penuh, jadi ini alirannya. Nah, pola alirannya jadi itu sudah terbentuk secara penuh. Di sini distribusi kecepatan, ya, itu sudah bentuknya parabolik, ya. Nah, ini beda dengan pada waktu sebelumnya.
Sementara sebelah kiri dari LT itu adalah secara thermal, yaitu adalah disebut dengan entrant region, di mana di situ alirannya sedang dalam proses pembentukan. Ya. Nah, di sini aliran secara thermal itu sudah terbentuk secara penuh. Nah, kemudian disebut dengan fully developed region. Nah, jadi di sini fluida ya pada waktu masuk punya temperatur seragam T free stream, kemudian pada saat itu fluida akan mengenai kontak dengan permukaan, temperaturnya TS, maka fluida akan punya temperatur sama ya. Di sini jadi ini ya. Kemudian akan berubah, ada pertumbuhan ya temperatur setebal lapis batasnya. Nah, kemudian di sini lapis batas tadi akan bertemu pada satu titik ya, dan itu pertemuannya itu pada sumbunya. Nah, ini. Jadi dia akan bertemu pada sumbu ini, dan itu aliran sudah terbentuk secara penuh. Nah ini, nah untuk thermal, untuk tadi yang di depan kita sudah bicara, tapi untuk hidrodinamika, sekarang untuk thermal kita mengenal daerah pemasukan atau entrant region itu sampai jarak LT, daerahnya kita sebut dengan developing flow ya. Nah, pada daerah di mana di situ sudah terbentuk secara penuh alirannya, maka di sini ada TS dibagi min T, TS min T dibagi dengan TS min TM itu tidak lagi berubah ketika aliran sudah terbentuk secara penuh. Maksudnya begini ya, jadi kalau saya gambarkan ini distribusi temperatur. Ya, ini. Distribusi temperatur ini TS ya. TS. Kemudian ini sumbunya, ini sumbu ya. Ini sumbu. Nah, ini distribusi temperaturnya tadi seperti ini. Kalau sudah terbentuk ini. Nah, ini distribusi temperatur. Ya. Nah, di sini pada daerah di mana sudah terbentuk secara penuh alirannya, ini rasio ya, rasio TS ini. Ya. TS dikurangi dengan T, dibagi dengan TS dikurangi dengan TM. Nah, TS-nya itu ini. Ini TS, yang di dinding itu TS. Ini TS. Kemudian pada jarak R tertentu, kalau ini sumbu ya, yang dimaksud dengan T itu ini. Nah, ini. Jadi pada jarak tertentu, pada jarak R tertentu, ini berapa temperaturnya? Sekian. Kalau di sini sekian. Kalau di sini sekian. Itu yang dimaksud dengan T. Ya. Kemudian TM. TM itu apa? Karena ini kan realnya aktual. Tadi kita sudah ambil ini idealisasi. TM itu temperatur rata-rata untuk seluruh ini. Ini adalah TM. Tadi sudah ada persamaan 2. Ya, ini TM. Nah, jika aliran sudah terbentuk secara penuh dari sisi thermal, maka TS dikurangi dengan T, nah ini, dibagi dengan TS min TM, ini TM adalah tadi persamaan 2, itu sudah konstan, tidak lagi berubah. Nah, ini. Jadi rasio antara TS min T, yang ini, rasio antara TS min T, dibagi dengan TS min TM itu tidak berubah. Jika aliran sudah terbentuk secara penuh dari sisi thermal. Ya. Nah, di sini dari sisi hidrodinamika juga sama. Ya. Jika aliran sudah terbentuk secara penuh, ya, dari sisi hidrodinamika ini, itu V itu sama dengan V sebagai fungsi L. Ya. Nah, gradien tekanan, gradien kecepatan terhadap sumbu X itu 0. Nah, itu kira-kira lapis batas thermal, lapis batas kecepatan pada daerah aliran internal ya, di mana di situ melalui suatu saluran tertutup. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Halo. Halo. Belum, Pak. Belum, Pak.
Tapi yang saya jelaskan bisa dipahami. Ingin bertanya, Pak. Silakan, ya, enggak. Kan kalau di external flow itu pipanya itu ada yang bisa dibalik 45 derajat kayak persegi itu yang Ya. itu. Kalau di internal flow itu kalau dibalik RE-nya juga Oh iya, ya sama karena dia kan gimana, Pak? Ya, jadi dulu yang eksternal ya. Eksternal itu misalnya ini bentuk permukaannya ya gini ya, misalnya ya. Nah ini. Nah ini gampangnya gini ya. Ini bentuk permukaan atau gini ya, yang gampang aja. Ini saya dulu. Jadi kalau eksternal ya, misalkan ini penampangnya kan bukan lingkaran ya, penampangnya itu gini, kan gini ya Mas ya. Ya. Nah ini alirannya kan dari sini nih, eksternal. Nah, ini alirannya. Nah ini ketika di sini dia akan begini guys. Nah, ini akan begini. Ini pola alirannya kan begini. Ya enggak? Nah ini. Nah ini aliran eksternal. Jadi karena dia mengalir di luar ini. Nah kalau sekarang ininya dibalik, digeser ini di posisinya ya. Ini. Nah ini. Sama luasannya sama, tapi posisinya dibalik sehingga alirannya begini. Nah, ini ketika posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini, itu akan menghasilkan H yang beda dengan kalau posisinya seperti ini. Nah, ini alirannya. Ya, ini alirannya. Ini hanya beda. Ini tidak akan sama. Itu ya Mas ya. Oke. Sekarang kalau aliran di dalam, ya katakanlah ini. Ini melalui sebuah saluran. Ya, ini. Nah, ini masuk dari sini. Ya, kemudian keluar di sana. Nah, itu kemudian ini dibalik posisinya. Ya, dibalik posisinya saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan posisinya itu seperti ini. Misalnya ya. Nah, ini. Ini masuk. Nah, ini. Masuknya tetap satu arah dengan sumbu kan ini. Ini searah dengan sumbu ini sumbunya ya. Nah ini penampangnya ini pas seperti ini dibalik seperti ini, maka dia akan sama. Ini tidak akan berubah H. Jadi H yang di sini dengan penampang di belok itu, yang di sini itu tidak akan berubah. Karena dia tetap melewati satu penumpang ini. Tanya-tanya itu ya Mas ya. Halo? Jelas ya kira-kira. Kalau yang ini kan begitu ini dibalik ya gitu ya, jadi seperti ini. Ini pola alirannya kan beda sekali nih. Ini ke sana gitu ya. Tapi ketika dibalik ininya luas permukaannya dibalik, dia alirannya akan seperti ini. Nah ini akan menghasilkan yang beda dengan yang ini. Tapi di sini ya kalau ini penampangnya 4 persegi panjang misalnya ini mau diputar-putar bagaimanapun ini diputar misalnya itu misalnya jadi gini ya, itu tidak akan merubah nilai hanya. Jelas Mas? Ya, jelas Pak. Oke. Baik ya. Oke, kalau jelas kita di sini ada beberapa persamaan ya. Nah ini, jadi di sini perhitungan dari sini analisis di dalam daerah lapis batas ya. Di sini sudah terbentuk, kemudian kita mendapatkan bisa menghitung ya. Ini yang pertama
jika aliran itu mengalir dalam suatu saluran, ya, kemudian permukaannya ini kan ada dua kemungkinan, ya. Jadi kemungkinan itu permukaan bagian dalam itu temperatur konstan, ya, seperti halnya di dalam aliran eksternal, temperaturnya permukaan itu bisa konstan, tapi bisa jadi kasusnya temperaturnya tidak konstan, tapi yang konstan adalah heat flux-nya. Nah, untuk kasus yang heat flux konstan, jadi untuk permukaan dalam dari saluran tadi, di mana di sini flux-nya yang konstan, maka dari sana kita bisa menghitung Hx. Nah, ini dari sini kemudian kita dapatkan persamaannya, ya. Ini analisisnya. Ini jadi ada satu apa? Nah, ini. Jadi ini untuk aliran dalam satu saluran, ya. Dan saluran itu dalam bentuk tertutup, kayak ini. Ya, bentuknya cup. Ini untuk fluida yang punya pantol lembab di atas 1. Nah, kita bedakan. Contohnya ini. Ya. Ini salurannya ini. Ya. Ini salurannya dia punya diameter. Ini punya diameternya tinggi. Oke. Diameter dalam, diameter dalam tinggi. Dari salurannya. Nah, kemudian ini ada bidang masuk dari sini. Ya, bidang masuk. Nah, terbentuk lapis batas. Tadi saya sampaikan ada lapis batas kecepatan ini. Ini digambarkan oleh yang ini. Yang dalam. Ini lapis batas kecepatan. Nah, lapis batas kecepatannya akan menyatu pada satu titik tertentu. Jadi kita sebut dengan jaraknya RT, lama. Nah, di sini baru sebelah ini jadi LH. Nah, ini masih daerahnya daerah pembentukan, sebelah kiri LH. Sebelah kanan LH itu sudah terbentuk secara penuh alirannya. Nah, besarnya ini besarnya coefficient konveksi, ya, bagian dalam Hx. Dia akan turun sebagai fungsi dari jadi Hx akan turun jika X-nya naik. Ini pada daerah pemasukan, ya. Pemasukan atau daerah ini. Yang ini. Kemudian juga ada koefisien gesekan Fx, ya. Jadi koefisien gesekan itu akan turun, ya, jika X-nya bertambah. Ini terjadi pada daerah entrance ini masukan. Nah, kemudian untuk yang thermal, ya, jadi ini ada juga ini lapis batas thermal itu yang ini, ya, garisnya. Ini nanti ini akan bertemu, yang ini bertemu pada satu titik. Di sini secara thermal dia alirannya itu sudah terbentuk secara penuh pada jarak LT ini. Yang LH itu lebih rendah lebih kecil daripada LT. Bisa terbalik. Bisa jadi LT-nya lebih dulu daripada LH. Nah, ini untuk kasus ini. Nah, daerah pembentukannya itu dari sini ke belakang. Ya. Ini untuk yang dari sisi thermal. Nah, pada daerah pembentukan di sini H-nya itu tergantung pada X. Tapi begitu masuk daerah di mana aliran sudah terbentuk dengan penuh, di sini Hx-nya itu konstan. Ini garisnya lurus. Dan Fx-nya juga sama. Koefisien gesekannya setelah terbentuk secara penuh dari sisi hidrodinamika, Fx-nya juga konstan. Jadi ini garis Hx, ini Hx, ini garis Fx. Jadi akan bervariasi terhadap X pada daerah pembentukan, tapi akan konstan, ya, jika aliran sudah terbentuk secara penuh, baik ya, Hx maupun Fx. Nah, untuk perhitungan Hx maupun Fx ini secara analitik, ya, itu sulit dihasilkan di sini secara eksperimental. Ya. Nah, daerah pemasukan yaitu tadi, ya, jadi LH. Jadi di mana aliran belum terbentuk secara penuh, ya, sampai pada jarak LH.
berapa LH itu untuk kalau laminar LH itu kira-kira 0,05 kali bilangan Reynolds ya kali diameternya. Nah, kemudian untuk LT-nya daerah pembentukan di sisi thermal itu sama dengan ini. Nah, ini ada 0,05 dikalikan dengan RD ini. Itu tidaknya adalah LH. Nah, sehingga RD-nya itu sama dengan R dikali dengan L. Nah, ini untuk aliran laminar. Jadi terbentuknya aliran mulai dari depan. Nah, ini sampai LT atau LH di sini. Aliran laminar. Ini alirannya adalah aliran laminar. Yang pertama. Kalau untuk aliran turbulen, aliran kedua itu jika alirannya aliran turbulen. LH-nya sama dengan ini. Kemudian di dalam praktek ya disepakati ya secara umum bahwa panjang ya untuk daerah pemasukan baik secara dinamika maupun secara thermal yaitu hampir sama jika alirannya aliran turbulen. Jadi LT itu hampir sama dengan LH jika alirannya turbulen. Dan itu ya kesepakatan bersama dari hasil praktek itu kemudian kira-kira 10 kali diameter. Jadi kalau misalnya ini pipa, ya, pipa kemudian dia punya diameternya itu katakanlah diameternya itu dengan 5 cm, ya, 5 cm misalnya, maka daerah pemasukan itu sebelum terbentuk secara penuh, ya, ini daerahnya itu. Nanti di sini terbentuk secara penuh. Nah ini LH atau LT-nya ini. Jangan dari sini itu 10 kali diameter. Jadi kalau diameter 55 maka LT maupun LH-nya itu 55. Sampai diameter 5 maka ini sama dengan 5. Nah, ini untuk LT maupun LH adalah aliran turbulen. Oke. Nah ini besaran bilangan Russell ya. Dan besaran bilangan ini dilakukan untuk 2 kasus. Yang pertama itu adalah jika temperatur permukaan konstan. Jadi yang pertama jika temperatur permukaan konstan ini adalah garis yang utuh. Ini ya. Ini yang pada garis merah tebal itu. Ini untuk temperatur konstan. Kemudian ada garis yang putus-putus ya. Ini yang garis putus-putus ini ya. Itu jika Q konstan, jadi Q flash-nya yang konstan. Nah, kita perhatikan di daerah pembentukannya ya, tergantung dari bilangan Reynolds-nya. Ini daerah pembentukannya di sini. Ini daerah pembentukannya sampai sini. Ini sampai sini. Ya, yang ini sampai sini. Ini daerah pembentukannya sampai sini. Nah, ini. Tergantung pada bilangan Reynolds-nya. Nah, kalau kita gambarkan, baik yang temperatur konstan maupun yang heat flux yang konstan, itu penurunan bilangan NU, yaitu hampir sama. Jadi ada sisi sedikit yang garis putus-putus dengan yang garis penuh. Jadi motifnya atau perilakunya ya, bilangan NU itu hampir sama, baik untuk yang temperatur konstan maupun untuk yang flux yang konstan. Ini diukur untuk suatu saluran tertutup berbentuk penambangan lingkaran yang diameter T. Ini untuk flux yang konstan maupun temperatur yang konstan. Grading ini nanti akan bisa kita gunakan di dalam menghitung berapa NU. NU-nya itu ada yang NU untuk yang temperatur konstan yang tebal garisnya ini. Kemudian NU untuk flux yang konstan yang garis putus-putus. Tapi pada saat sudah melewati daerah pembentukan ini nilai-nilainya sama. Baik NU maupun baik untuk temperatur konstan maupun temperatur yang flux yang konstan. Oke. Nah, itu kemudian ini analisis thermal ya. Jadi kalau kita ada satu saluran ini ada kita ambil ada jarak X tertentu di sini.
kemudian jarak delta X, jarak delta X. Nah, ini ada satu yang kita sebut dengan kontrol volume. Ini ada yang masuk ya, yang masuk, kemudian ini yang keluar. Nah, ini kemudian kita besarkan. Nah, ini ada yang masuk di sini, ini saluran ya. Ini yang masuk, jadi yang masuk itu punya temperatur TI. Nah, temperatur TI ini adalah temperatur rata-rata yang masuk. Jadi RM pada waktu masuk. Tadi kita sudah bicara tentang RM. Temperatur rata-rata pada waktu masuk. Dia punya masanya M. Kemudian kalau spesifik, kemudian temperatur ini. Nah, kemudian ini ada I yang masuk. Ya, jadi yang masuk lewat batas sistem. Ini sistemnya itu sistem terbuka yang open system, dan ini adalah kontrol volume. Ya, volume atur ini kontrol volume. Nah, pada volume atur di sini ada massa yang masuk membawa energi, ada massa yang keluar membawa energi. Kemudian ada energi yang masuk dalam bentuk kalor. Ini yang keluar, energi yang dibawa oleh massa yang keluar. Kemudian ada pemasukan kalor. Jadi ada pemasukan kalor ini. Pemasukan kalor ke dalam istilah pelaku persamaan bahwa kalor yang diberikan ya. Kalor yang diberikan itu ini harus sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang diterima oleh apa? Oleh tidak pada waktu masuknya temperatur TI, pada waktu keluarnya temperatur TE, masanya diketahui, CP-nya diketahui. Karakteristik timbangan kalornya persamaan nomor 13. Nah, kemudian ini ada persamaan analisisnya, mungkin tidak usah terlalu panjang saya ini ya. Nah, di sini flux kalornya konstan. Ini. Jadi yang warna apa? Ini ada tanda panah ya. Itu sama dari ujung X sampai X dengan 0 ya. Sampai X sama dengan L misalnya, jadi panjang. Ini kalau kita perhatikan, ini besaran Q-nya itu sama, itu yang disebut dengan flux konstan. Nah, ini udah fluida masuk pada temperatur TI, kemudian keluar temperatur TE. Karena dipanaskan, ya, jadi temperatur masuknya TI di sini. Dipanaskan maka dia akan naik dan keluar di sini, keluar dari pipa di TE. Nah, di sini fluxnya yang konstan. Jadi kalor yang diberikan tiap satuan luasan itu sama. Ya, ini. Ya. Nah, jadi ini besarnya sama terus ini. Ya, delta T ini. Nah, temperaturnya itu tidak konstan. Ya, ini TS-nya. Jadi TS-nya akan beda. Ini awal di sini ya. Kemudian dia akan naik. Delta T-nya tetap konstan karena hanya delta Q itu konstan. Ini untuk yang aliran di mana flux kalor pada permukaan itu konstan. Ya, distribusi temperaturnya seperti ini. Jadi ini temperatur masuk ya TI di sini. Kemudian temperatur keluar ini di sini. Nah, ini temperatur permukaannya ikut naik dan delta T-nya tetap. Kenapa? Karena di sini fluxnya yang konstan. Nah, persamaannya seperti ini bisa kita hitung berapa temperatur TE ya, temperatur keluar. Jika TI diketahui, kemudian Q diketahui, luasan permukaannya diketahui, maka ini bisa dihitung. Nah, kemudian untuk perhitungan ininya, temperatur permukaan konstan ya, di sini kita dapatkan ini sama. Nah, ini analisis kontrol volume, ya ini saya kira saya lewatkan langsung pada persamaan. Nah, ini. Jadi ini adalah bahan analisisnya, nanti kita dapat persamaannya. Persamaan 17 dan persamaan 18 nanti diselesaikan. Kemudian bagaimana jika permukaannya konstan temperaturnya ini. Jadi temperatur permukaan itu dari ujung kiri sampai ujung kanan itu sama temperatur permukaan, konstan. Nah, kalau temperatur permukaannya konstan, maka fluxnya yang tidak konstan. Ya. Nah, kemudian di sini untuk circular tube ya. Nah, ini berlaku persamaan ini ya, nomor 20. Nah, kemudian dari hukum Newton tentang proses pendinginan,
kita dapatkan untuk temperatur konstan, yaitu Q sama dengan ini. Nah, karena temperaturnya konstan, kalau ini misalnya laksana, ini temperatur permukaan konstan, ini TS, ya, ini TS. Ini temperatur fluida masuk di sini, TI, kemudian temperatur fluida keluar di sini. Nah, ini temperatur fluidanya naik. Nah, ini. Jadi ini temperatur rata-rata ini, fluida. Nah, jadi waktu masuk, ya ini temperatur rata-rata fluida, garisnya seperti itu. Ini waktu masuk adalah TI di sini. Nah, kemudian waktu keluar ini adalah TE. Ini TE itu pada waktu keluar. Jadi ini temperatur TS-nya konstan selama proses dari 0 X sama dengan 0 sampai X sama dengan L di sini. Itu temperatur permukaannya konstan. Tapi temperatur fluidanya naik. Ya, kalau ini proses pemanasan. Nah, TM ini adalah ini, ya. Jadi temperatur rata-rata fluida pada setiap saat. Nah, untuk aliran dengan temperatur permukaan konstan, ya kita mendapatkan delta T-nya, ya dalam hal ini dinyatakan dalam suatu besaran yang kita sebut dengan log mean temperature difference. Jadi ini ya delta T rata-rata ini. Karena di sini beda, ya. Kalau saudara perhatikan di gambar ini delta T pada jarak X itu ini mengecil. Jadi delta T-nya itu tidak selalu sama. Nah, delta T rata-rata itu bisa dinyatakan dalam log mean temperature difference. Nah, itu dinyatakan oleh TS dikurangi TI min TE dibagi dengan 2. Nah, ini ya tadi saya sudah gambarkan. Jadi ini fluida masuk dengan temperatur TI. Masuk dengan temperatur TI, kemudian keluar dengan temperatur TE. Ini temperatur fluidanya naik, rata-rata. Ini temperatur permukaannya konstan. Nah, di sini ada beda temperatur waktu masuk dan keluar ini. Temperatur ini TS dikurangi dengan temperatur keluar. Jadi delta TE adalah T permukaan ya ini. Dikurangi dengan temperatur keluar. Ini deltanya ini. Kemudian di sini ada juga ini masuknya TI. Ini temperaturnya ini. Nah, ini adalah TS ya, ini TS dikurangi dengan TI. Ini yang disebut dengan delta TI ini yang disebut dengan delta TE. Ya. Nah, ini untuk TM ya, mendekati ya. TM-nya itu akan ketemu. Jadi ini akan ketemu pada jarak yang sangat jauh. Jadi tidak pernah mungkin dalam prakteknya bahwa temperatur keluar ya ini akan sama dengan temperatur pemanasnya. Jadi kalau pemanasnya itu temperaturnya 100 misalnya, temperatur dinding, temperatur keluar itu akan mendekati 100. Tapi tidak akan pernah sama dengan 100. Ya. Makanya di situ akan ketemu asimptotik, jadi dia akan terus sampai ujung tak berhingga, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini analisis thermalnya, ya kemudian kita dapatkan delta TM, ini terakhir ya ini. Ini delta TE yang ini, T surface dikurangi dengan T keluar, delta TI adalah T permukaan dikurangi dengan T input, ya ini. Kemudian delta LN-nya itu kita dapatkan ini. Ini untuk aliran dalam satu saluran tertutup di mana permukaan pipanya itu dijaga konstan. Nah, pada aliran laminer ya, ini ada analisis thermal, kesetimbangan energinya, kesetimbangan massa. Ini analisisnya saya lewatkan langsung pada persamaan ini. Nah, dari analisis tadi dihasilkan pressure drop. Ya, jadi kalau ada suatu aliran, ini, dalam satu saluran tertutup, ini masuk, ini keluar. Ya, ini keluarnya di sini, ini masuknya di sini. Pada waktu masuk, dia punya tekanan, PI, tekanan masuk,
pada waktu keluar dia punya tekanan PE, tekanan. Nah, karena fluida itu punya viskositas, ya, maka akan ada gesekan antara fluida dengan permukaannya. Akibat adanya gesekan, maka terjadi penurunan tekanan. Jadi kalau waktu masuk tekanannya PI, kemudian waktu keluar tekanannya PE, ya, akibat ada faktor viskositas, ada gesekan, terjadi penurunan tekanan. Berapa penurunan tekanan itu dinyatakan dalam persamaan 38 ini. Jadi ini penurunan tekanannya itu adalah delta P, ya, artinya PI dikurangi dengan PI dikurangi dengan PE. Ya, jadi tekanan masuk dikurangi dengan tekanan keluar. Ini delta P. Delta P itu dinyatakan oleh 32 mu, ya, ini panjang pipanya, kalau ini panjangnya L. Kemudian ini V adalah kecepatan rata-rata dibagi dengan diameternya, diameter pipanya ini, D-nya. Semakin panjang permukaan, semakin panjang pipanya, maka delta P-nya itu semakin besar, jadi delta P berbanding langsung dengan panjang. Kemudian semakin besar diameternya, itu delta P itu semakin kecil, karena dia berbanding terbalik dengan diameter. Jadi alirannya kalau D-nya itu semakin besar, maka kecepatannya semakin kecil. Kalau kecepatannya semakin kecil, maka delta P-nya semakin kecil. Nah, ini dari delta P. Jadi dari sana kita bisa menghitung berapa ini ya, apa itu? Penurunan tekanan delta P. Penurunan tekanan perlu kita hitung karena apa? Karena kita ingin menghitung daya untuk pemompaan. Jadi di sini supaya aliran itu supaya fluida itu bisa nah ini supaya fluida itu bisa masuk ya. Supaya fluida itu bisa masuk ke sini, maka dia harus ada yang memompa. Ini nanti ada keluar daya pompa ya, daya pompa. Nah, untuk menghitung daya pompa, daya pemompaan, kita harus tahu dulu delta P-nya. Nah, ini delta P-nya itu tadi sudah ada, ya, koefisien gesekannya itu Fx. Kemudian ada L, ini ada kecepatan rata-rata, ini bersama nomor 39. Ini delta P, ya. Jadi ini ada friction loss, ya kadang-kadang juga disebut dengan Darcy friction factor ini. Nah, untuk aliran yang terbentuk secara penuh, jika alirannya itu laminer, dalam sebuah saluran tertutup, penampang melintangnya itu berbentuk lingkaran, maka koefisien gesekannya itu ini, ya. Jadi 64 dibagi dengan RE, RE-nya bisa dihitung ya, 64 konstansa. Jadi untuk menghitung F ya, untuk aliran dalam saluran tertutup berpenampang melintang lingkaran itu ini. Tapi kalau misalnya bentuk penampang lingkarannya bukan lingkaran, maka dicari RE-nya menggunakan diameter hidrolik. Kalau lingkaran itu pakai diameternya sama dengan D, tapi kalau untuk non lingkaran pakai diameter hidrolik. Nah, kemudian di sini bisa dihitung ya dari daya pemompaan ini. Daya pemompaan itu adalah volume rate, jadi berapa volume persatuan waktu dikali dengan delta P, ya, pressure drop-nya. Nah, volume persatuan waktu itu ini persamaannya. Ya. Nah, kemudian dari sana kita bisa menghitung. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung F, ya, koefisien gesekan, menghitung delta P. Sekarang untuk menghitung temperatur H. Ini kalau kita potong salurannya, ya, jadi saluran tertutup tadi kita ambil satu segmen tertentu misalnya. Ini salurannya, ini kita ambil. Ini kita ambil ya, ini kita ambil sedikit. Nah, ini diameternya. Nah, ini kalau kita ambil adalah ini. Pada jarak delta X, ini pada jarak X di sini. Ini X, kemudian ini pada jarak X plus delta X. X plus delta X. Nah, ini. Di sini. Nah, di sini ada energi yang masuk
ya, dari masuk sini, kemudian keluar di sana. Kemudian ada transfer color melalui dinding ini. Ya, untuk luas permukaan keliling diameter luar dikali dx-nya. Nah ini persamaannya saya lanjutkan. Ya ini kemudian heat flux. Ini ada dua untuk heat flux konstan. Kemudian ini yang persamaannya langsung. Nah ini bilangan Nusseltnya untuk heat flux konstan itu ini, untuk aliran yang laminer. Ya, ini ketemu. Jadi persamaan nomor 53. Sementara untuk bilangan Nusselt untuk aliran laminer, ya, jika temperatur permukaannya itu konstan, maka persamaannya adalah persamaan nomor ini, nomor 56. Ya. Nah, di sini ada K adalah konduktivitas termal, ya, kemudian NU bilangan Nusselt, jadi ini konstan. Ya, Maaf Pak, ya. di saya PPT-nya nggak jalan ya Pak? Hah? PPT-nya nggak jalan di saya Pak. Oh gitu. Semua nggak jalan. Masih pressure drop. Oh, sebentar, masih pressure drop. Masih di sini? Ya. Halo? Si pressure drop sih Pak ini. Masih di sini berarti. Ini. Ya. Mouse-nya nggak kelihatan malah Pak. Sebentar. Ini nih, ini di saya di sini nih. Masih pressure drop ini. Masih coretan warna hijau pressure drop. Ini kan? Bersama 38 ya? Iya, persamaan 38. Ya, oke. Oh, ini persamaan yang sampai sini belum ini? Tadi nggak kelihatan? Masih pressure drop Pak. Ini kelihatan nggak yang sekarang ini? Oh, tidak. Share screen Bapak nge-freeze, Pak. Oh, gitu. Share screen-nya saya berarti gimana ini? Saya ke tadi di freeze ya. Ini saya gimana nih? Saya stop dulu, saya ulangi lagi ya. Oke, share screen-nya saya ulangi yang Oke. Oke, sekarang kelihatan enggak ini? Halo? Lihat Pak. Terlihat ya? Oke, jadi ini yang terakhir ya. Nah, ini ada untuk bilangan Nusseltnya ya ini. Apa dong? Nusselt. Oke, jadi ini bilangan Nusselt untuk suatu ini aliran laminer ya dalam cup ini konstan. Ini yang 53 persamaannya. Kemudian berikutnya ini untuk temperatur permukaan konstan. Ini bilangan Nusseltnya persamaan 54. Oke. Baik, jadi kita sudah mencari delta P, yaitu untuk menghitung power ya tadi. Kemudian kita punya NU, ini untuk menghitung H. Kemudian kalau H sudah didapatkan, nanti kita akan menghitung Q. Ya. Nah ini. Oke, ini persamaan untuk laminer non sirkular ya. Laminer yang non sirkular ini entry region. Ya, ini persamaan ini nomor 55. Kemudian ini, nah ini mungkin ini yang penting ya. Kalau yang ini, nah ini. Jadi kita punya apa itu punya persamaan ya. Apa dong? Nah, ini. Nah, kita punya persamaan untuk menghitung bilangan Nusseltnya. Nah, ini persamaan untuk aliran laminer ini. Nah, ini bilangan Nusseltnya ini. Dan ini faktor gesekannya ini. Ya. Nah, ini untuk lingkaran yang pertama itu ini.
bilangan hasilnya pada temperatur konstan itu 3,66, pada Q konstan 4,36. Friction ininya, gesekannya, koefisiennya itu ini. Kemudian untuk yang bentuk rektangular, ini ada A per B, ya, tergantung pada rasio antara A per B. Kalau 1 berarti bujur sangkal, 1, 2 itu rektangular. Kemudian kalau tak berhingga itu artinya dia mendekati lingkaran. Kemudian kalau bentuknya elips, ya ini. Elips itu rasio antara A dan B, ini ada A, ini ada B. Itu adalah 1, ada yang 2, ada 3, 4, dan seterusnya. Ini bilangan Reynolds-nya, ini bilangan NU-nya untuk kondisi temperatur konstan, kondisi Q konstan. Ini koefisien gesekannya. Ini untuk yang penampang bentuk lintangnya adalah bentuk segitiga. Sebagai fungsi dari theta. Nah, ini. Tabel ini nanti akan digunakan di dalam perhitungan bilangan NU, baik untuk laminer, baik untuk yang temperatur konstan maupun untuk yang heat flux yang konstan. Nah, kemudian ada juga persamaan yang bisa digunakan secara umum, ya. Kalau tadi yang persamaan tabel, ini kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, ini untuk temperatur circular tube, mana di sini temperatur beda, temperaturnya besar. Nah, untuk aliran turbulen, ya, ini juga saya sempatkan cepat. Jadi aliran turbulen itu ini koefisien gesekannya, ya, untuk fluida yang permukaan pipa yang halus. Kemudian ini bilangan hasilnya, ya. Ada beberapa persamaan bilangan hasilnya untuk aliran turbulen, tergantung pada situasinya. Kemudian ada persamaan ditus, ini juga sama untuk alirannya. Ya. Kemudian ini ada persamaan yang 60, banyak ini persamaannya untuk aliran turbulen semuanya. Itu berlaku untuk ke temperatur konstan maupun Q yang konstan. Itu bisa cari. Nah, itu mungkin untuk liquid metal ini, ya, metal fluida cair tapi metal, ya, bukan gas, ya, atau bukan cairan seperti biasa. Nah, ini contoh, ya. Contoh ini mohon dibaca, ya. Ini ada fluida masuk dengan kecepatan 3 feet per detik. Kemudian melalui diameter pipa dalam 0,15 inch. Panjang pipanya 30 feet, ya. Yang ditanya itu adalah berapa berapa daya yang diperlukan untuk proses pemompaan tadi. Hitung pressure drop-nya ini. Nah, untuk itu kita cari properti fluidanya. Kemudian dari itu bilangan masalahnya Reynolds-nya kita hitung. Kemudian kita bisa menghitung F-nya, koefisien gesekan. Kita bisa menghitung delta P. Dari delta P kita bisa menghitung daya pemompaan. Ini dari sisi hidrodinamika. Kemudian ini contoh, ya. Fluida mengalir masuk 20 derajat Celcius, mengalir dalam suatu pipa berdiameter 0,3 diameter ini. Kemudian dia mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Panjang pipa yang ini ditenggelamkan pada ini, pada 0, diameter danau air itu 0. Nah, di sini dianggap bahwa temperatur pipa itu seragam 0 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapa daya yang ini, laju transfer kalornya. Ya, jadi yang pertama kita hitung temperatur ini, temperatur keluar ini. Jadi ini berapa ini? Ini yang pertanyaan A. Kemudian yang pertanyaan B, berapa laju transfer kalor dari minyak ke sini? Ya, kemudian yang ketiga itu berapa pressure drop-nya. Oke, dari sini kita cari properti, ya. Jadi properti fluidanya itu, ini properti fluidanya, ya, dihitung. Biasa ini ada dalam tabel. Dari properti fluida kita bisa menghitung RE. Ya, kemudian dari RE kita bisa menghitung apakah dia laminer atau turbulen. Nah, ketemunya itu laminer semuanya, sehingga bisa menggunakan persamaan ini.
ya, atau bisa menggunakan tabel. Nah, laminar kemudian ketemu NU-nya, ya setelah ketemu NU kita cari H. Ini kita cari H. Nah, dari H kemudian kita cari Q, ya. Untuk itu kita cari dulu luasan penampang, luasan permukaannya. Nah, di sini luasan permukaannya AS. Keliling dikali panjang, kemudian cari massa bisa dihitung. Kemudian dari sini kita bisa mencari TE. Temperatur keluarnya itu 19,7. Jadi keluar dari sini ke temperaturnya tadinya masuk 20, sekarang keluarnya 19,7. Ini ya, kemudian dari sini kita bisa menghitung temperatur keluar. Ya, kita bisa menghitung Q, ya dari temperatur keluar kita bisa menghitung Q. Nah, kemudian kita bisa menghitung F, koefisien gesekan. Ini bisa seterusnya dipakai untuk menghitung delta P, persamaannya ada, kita bisa menghitung pompa. Baik, mungkin itu ya, ini sangat buru-buru. Nah, mohon ini nanti dibaca ya, soal ini, contoh soal ini. Jadi persamaan-persamaannya sudah ada di depan, kemudian kita baca soal ini, mohon difahami dulu soalnya, baru kemudian dicoba dicari penyelesaiannya. Nah, untuk itu nanti saudara tolong juga membaca contoh soal lain di buku Cengel ya, untuk yang kasus yang sama. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi kita minggu depan ujian itu hari Kamis kalau tidak salah. Ujiannya nanti yang mengatur tata usaha jurusan ya. Waktunya itu saya beri 2 jam ya. Jadi 120 menit. Kemudian ujian mohon ditulis tangan jawabannya ya. Kemudian nanti difoto atau di scan, saya nggak tahu, terserah aja gitu. Mana yang paling mudah. Kemudian diupload ya. Uploadnya nanti diberitahu oleh panitia, hasil ujian itu akan diupload di Google Drive atau apa gitu, nanti saya nggak tahu. Nanti panitia yang akan mengatur. Nah, upload hasil ujian itu dalam waktu ujian. Jadi misalnya ujian jam 10 berakhir jam 12. Maka jam 12 itu ting selesai ya. Itu langsung saudara upload fotonya atau scan-nya. Nah, bagi mungkin kalau ada suatu kendala, mungkin pas selesai ujian itu internetnya mati atau lampunya, listriknya padam, Anda tidak bisa mengupload. Nah, saya ingin tetap bahwa kalau itu sudah difoto atau sudah di-scan itu kan akan terlihat tanggal jam berapa memotonya. Ya. Kemudian nanti untuk menguploadnya minta izin untuk mengupload karena tadi ada alasan listrik mati misalnya atau internet terputus gitu ya. Karena kalau di atas jam 12 itu sistem di jurusan tidak akan terima uploadan Anda. Tapi dengan atas izin nanti harus menjelaskan kenapa kok tidak bisa mengupload. Ya nanti disebutkan. Gitu ya. Sudah jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Mudah-mudahan ujian nanti tidak ada kendala di dalam jaringan, tidak ada kendala listrik. Jadi semuanya lancar ya. Tapi tadi kalau misalnya terpaksa ada kendala, saya sampaikan tadi bahwa ini sudah sudah berusaha, tapi kendala itu tidak bisa diatasi karena di luar kemampuan kita. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya izinkan untuk mengupload, tapi mohon ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih dan saya mohon maaf jika 5 kali pertemuan ini kurang maksimal ya karena memang buru-buru. Kemudian ini kebagian Jumat lagi. Jumatnya mendekati hari Jumat, jadi ini saya juga harus Jumatan ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, tidak ada halangan apa-apa. Kemudian nanti akan ketemu pada waktu ujian dan bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Demikian Mbak Lia, terima kasih atas fasilitasnya yang sudah disiapkan.
Untuk adik-adik mahasiswa, mbak-mbaknya, mas-masnya mudah-mudahan bisa nanti bisa mengakhiri